Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kaidah fikih dari qawaidul fiqhiyah wa dhawabitul fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan kita akan masuk kepada bait, yaitu mulai merinci tentang kaidah-kaidah fikih. Kaidah yang pertama, an-niyatu syartun lisairil amal, bihas salahu wal fasadu lil amal. Kaidah pertama itu baitnya gitu. Ada versi yang mentahqiq itu kalimatnya itu niyatuna syartun lisairil amal, bihas salahu wal fasadu lil amal. Tapi katanya versi yang aslinya itu wan niyatu pakai wawu, wan niyatu syartun lisairil amal, bihas salahu wal fasadu lil amal. Jadi guru kami nulisnya an-niyatu. Sama aja nih, kalau wan niyatu sama an-niyatu itu sama. Coba lihat. Wan niyatu sama an-niyatu sama itu karena berharakat sukun. Wan berharakat sukun, wan niyatu, wan ni wa. Kalau a juga sama karena a kan dibacanya a, an ni ya. Wan niyatu sebentar, atau an niyatu, an ni ya, an-niyatu. Jadi an-niyatu syartun lisairil amal. Mungkin tulisannya sebentar. Kan kemarin mustafilun kan mustafilun. An ni ya tu. Ya udah gitu aja, benar. Wan niyatu boleh, benar, masih benar kok. Ini itu benar, wan niyatu. Tuhnya dipakai wawu gitu. Entarnya di ininya betul. An-niyatu syartun lisairil amal, bihas salahu wal fasadu lil amal. Jadi kata Syekh, kaidah yang pertama adalah an-niyatu, niat itu adalah syartun lisairil amal, syarat untuk amalan-amalan yang lain. Nah, ini beliau ngambil dari madhabnya Imam Ahmad. Jadi di madhab Imam Ahmad itu niat itu masuknya syarat sahnya amal. Tapi di madhab Imam Syafi'i itu niat itu adalah rukun dari amalan, masuk rukun. Kayak kemarin misalkan sholat, ketika membahas sholat kita dibahas ke kajiannya ini
kajian ya matan Abu Syuja disebut rukun sholat itu ada pertama niat. Jadi niat itu rukun. Di sini syaratnya beda sedikit gak masalah. Memang ini perbedaan ulama memandang itu masuk syarat atau maksud niat, maksud syarat atau maksud rukun gitu. Karena kalau dia perhatikan syarat itu lebih kuat emang. Kalau diperhatikan syarat masuk kuat, jadi sholat itu di syarat itu kan lebih kuat sebenarnya. Jadi syarat sah sholat, karena begitu dijelaskan sholat kan langsung rangkaiannya ada. Karena ada pun niatnya itu di dalam hadis yang lain. Harus ada di setiap amalan, berarti masuk syarat itu kuat juga. Nah, ketika prakteknya sholat itu kan kita dari takbir. Jadi kalau menganggap bahwa niat itu adalah bukan di rukun tapi di syarat, itu kuat. Itu di madhab Imam Ahmad. Ini yang dipilih di sini. Tapi di madhab Imam Syafi'i niat adalah rukun. Bedanya kalau rukun artinya masuk di dalam rangkaian sholat. Tapi kalau misalkan syarat itu tidak masuk. Tapi kalau tidak ada syarat tidak sah. Bedanya begitu. Karena itu di madhab Imam Ahmad, karena dia niat itu adalah syarat ketika sholat itu, dia meniatkannya itu ketika mau takbir. Sebelum takbir itu sudah niatkan. Sebelum takbir. Tapi di madhab Imam Syafi'i karena masuk di dalam rukun, maka niat itu ketika takbir Allahu Akbar berbarengan dengan takbir itu dia niat. Bedanya sedikit sih. Nah, saya sih didatangkan dua-duanya. Kalau saya digabungkan di dua mazhab. Jadi pertama kita niat, begitu kita takbir dia niat lagi, jadi digabungkan. Kata Ibnu Raslan Ar-Ramli itu, fasahihin niyata qablal amali wa tibiha maqrunatan bil awwali. Nah, itu Ibnu Raslan juga menggabungkan itu. Maka fasahihin niyata qablal amali. Sebelum kita beramal, disahihkan dulu niatnya. Saya mau sholat. Karena itu sebelum takbir. Tapi begitu takbir didatangkan lagi niatnya itu kata Ibnu Raslan Ar-Ramli. Wa'ti biha makrunatan bil awal. Datangkan niat itu ketika kita memulai kita mengerjakan pekerjaan itu. Kalau ketika sholat itu kan mulainya takbir. Jadi pada saat takbir datangkan lagi. Berarti itu menggabungkan dari dua mazhab. Itu yang saya angkat juga. Nah, niat itu katanya syartun lisairil amal. Syarat sahnya dari amalan-amalan yang lain. Itu niat. Sini. Di mazhab Imam Syafi'i itu niat adalah rukun dari setiap amalan. Apa yang bunda? Ya, rukun dari setiap amalan. Itu yang benar. Bedanya itu begitu. Bedanya kalau misalkan dia rukun, maka berarti masuk di dalam. Kalau rukun sholat itu artinya masuk dalam sholat. Dan begitu. Bedanya segitu. Tipis artinya. Tapi kalau syarat berarti tidak masuk di dalam sholat. Begitu. An-niyatu syartun lisairil amal. Kenapa dianggap syarat atau masuk di dalam amal? Ya itu kita bahas syarat ya, kita dianggap syarat aja karena kita menggunakan sini kan. Kenapa amalan itu dianggap diterima sah bila mana ada niat? Karena Rasulullah bersabda dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita sebut aja. Nah, kita akan mungkin nanti ada kajian Arba'in An-Nawawiyah. Kitab tipis ini. Saya juga menghafal kitab ini nih sedikit. Karena ini kitab pokok kan, hafalan itu dalil pokok. Jadi kita mungkin nanti kita kaji juga nanti Arba'in Nawawi. Katanya di dalam Arba'in Nawawi nomor pertama sekali, bahkan ini dalam Sahih Bukhari nomor pertama, hadis nomor pertama. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Umar Amiril Mukminin Abi Hafs.
Katanya an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma annahu qala. Gitu-gitu. Jadi walaupun tidak ada annahunya, ini kita sedikit tambahan. Kebiasaannya ahlul hadis itu menggunakan kalimat tambahan ada annahu. Jadi dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sesungguhnya Umar berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kami atau saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Al-Bukhari wal Muslim. Nah, simpelnya begitu. Jadi Umar berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bagaimana lafaz atau ucapan Rasulullah? Innamal a'malu binniyati. Inama itu adalah di dalam al-ma'ani itu ada al-qasr atau al-hasr. Wadaka fil ma'ani bahsuhu kama Muhammadun illa rasulun ulima. Sama dengan itu, sama dengan inama itu sama dengan gitu. Sama dengan gini. Mal a'malu illa binniyat. Itu sama dengan gitu kalimatnya. Artinya sama dengan innama itu sama dengan mal a'malu illa binniyat. Itu adat al-hasr atau al-qasr. Pembatasan, artinya tidaklah suatu amalan itu dianggap sah illa bin niat, kecuali dengan niat. Artinya amalan itu tidak dianggap kecuali dengan niat. Dan artinya seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali sesuai niatnya. Dan artinya lagi, pahala seseorang itu baru dicatat, baru benar, baru ada kalau niatnya benar, mencari pahala karena Allah. Dan kalau orang beramal tapi niatnya bukan karena Allah, dia tidak ada catatan pahalanya. Kenapa? Karena berarti tidak mencari di sisi Allah. Berarti tidak ada bagian dia di sisi Allah. Walaupun sibuk. Walaupun sholat, misalkan kalau dia sholat panjang, sholatnya banyak, tapi kalau tidak mencari di sisi Allah, dari sholatnya itu tidak ada di sisi Allah, itu catatan amalan itu gak ada, itu tidak dianggap. Itu bahayanya niat. Kalau salah itu bahayanya begitu. Jadi kalau orang itu beramal itu karena mungkin ada ingin dipuji. Nah, ini pengen pujian tuh masalah gede. Orang pengen dipuji, apa sih, orang nggak ngasih apa-apa juga kalau sama kita juga. Jadi kalau ingin pujian orang lain juga nggak ada apa-apa. Kalau nggak dipuji juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau beramal karena ingin dipuji, beramal karena takut dikatain orang gitu kan, itu nggak ada pahalanya, nggak ada. Kenapa? Karena berarti dia amalannya tidak karena Allah. Apalagi kalau dia beramal dari amalan itu murni untuk dunia, enggak ada di akhirat itu catatannya, enggak ada. Misalkan kayak kita ini, saya ceramah begini. Kalau niatnya semata-mata bukan untuk menyampaikan agama, enggak ada catatannya. Dan semoga kita ikhlas ya. Atau kayak kita nih, punya YouTube. Kalau niatnya semata-mata ingin follower, ingin uang, mungkin di situ nggak ada catatannya tuh, di akhirat tuh nggak ada. Jadi kita sekaligus meluruskan niat kita kan.
Saya sendiri nggak ada itu catatannya. Dan apalagi kalau misalkan ternyata kagak ada juga, followernya kagak ada misalkan, uangnya juga kagak dapat, itu ruginya double tuh. Jadi udah kita ikhlaskan karena Allah. Andaikan kecuali begini, kita ini nyampaikan ilmu misalkan begini, tiba-tiba ada followernya, tiba-tiba ada uangnya, nah itu nggak apa-apa kalau itu mah, jadi tiba-tiba ya. Tapi kalau kita niat lurus, kalaupun tidak adanya, misalkan tidak ada follower, tidak ada misalkan dari Google tidak dikasih, itu nggak apa-apa kalau niatnya ada lurus, niatnya menyampaikan agama aja. Sekaligus niat mudzakarah misalkan begitu kan. Kalau saya ini niat mudzakarah misalkan. Jadi mengulang ilmu terus disimpan, dan itu beda, itu kan sama dengan belajar kan, ada program belajar. Kalau itu niat belajar bagus nggak mas, bagus. Plus ada yang mendengarnya, kalau ada yang mendengar dia mendapat faedah. Saya niatnya juga mungkin ini ada nanti anak saya supaya bisa suatu saat mereka bisa menyimaknya, anak saya nanti suatu saat bisa menyimaknya. Jadi saya tidak ngulang pelajaran dan mereka kan bisa. Jadi salah satunya begitu. Nah kalau niatnya itu insya Allah. Tapi kalau semata-mata dunia, yang belum tentu dapat masalahnya gitu. Belum tentu dapat, gimana? Kita misalkan niat dunia, cari dunia. Dunianya belum tentu dapat juga. Jadi akhirnya akhirat kagak dapat, dunia kagak dapat, rugi. Tapi kalau kita niat dapat akhirat, tiba-tiba dapat dunia, ya kita terima, alhamdulillah. Begitu, niatnya begitu aja karena saya misalkan saya ceramah, saya tidak pernah minta amplop, gak masalah. Tapi kalau ada yang ngasih amplop, saya terima. Gitu kan. Saya terima. Kalau ada yang ngasih gitu kan, saya terima. Ya gak apa-apa. Kita juga kan, namanya juga kan ada yang ngasih. Kalau ada yang ngasih, kita terima. Tapi kalau saya tidak minta, jadi kalau saya tidak dikasih, saya tetap menyampaikan apa yang saya mau sampaikan. Karena ini menyampaikan agama. Sama dengan di sini nih, YouTube ini. Saya kalau misalkan di sini dari YouTube kagak ada uangnya, nggak apa-apa, saya lanjut gitu kan, misalnya gitu kan. Ini kan konsepnya saya mentransfer ilmu ke dalam satu media yang nanti bisa dimanfaatkan, atau nanti bahkan saya pun bisa diputar ulang gitu kan. Ilmu itu biasa kalau diputar itu jadi tersimpan. Plus mungkin anak saya ada suatu saat mereka mulai besar bisa mempelajarinya, bisa menyimaknya. Itu sama dengan diajarin oleh saya kan. Dan teman-teman yang mau menyimak, silahkan menyimak, itu ada manfaatnya. Kalau misalkan ada yang ngasih uang sama saya, misalkan dari mana aja, ya saya terima, itu nggak masalah itu mah. Jadi bukan karena mencari uang, di awalnya jangan mencari uang. Karena kalau orang udah mencari uang, begitu nggak dapat uang, dia akan kecewa. Masalahnya begitu. Contoh nih sekarang ustadz nih banyak, dia itu ceramah misalkan, itu saya mau ceramah tapi dikasih uang dulu, minta misalkan DP lah, ya udah bayar 25 juta, bayar dulu 5 juta DP. Kalau dia gak dikasih, itu dia gak akan datang. Berarti bukan mencari uang, bukan mencari karena Allah. Kalau begitu ceramah yang mana-mana kemana-mana nggak dapat pahalanya di sisi Allah tuh, nggak ada tuh di sisi Allah. Kenapa? Gak ada niatnya, kagak ada ikhlasnya. Apalagi sudah mentarif, oh ya udah saya mau bayar sekian. Kadang ada yang sampai 1 miliar katanya kan. Ceramah isinya gak ada, sebenarnya nggak ada, itu nggak ada ilmunya itu yang nyampein gitu. Kadang-kadang sama orang yang kayak kita ini menyampaikan ilmu lebih mendalam ilmunya, nggak ada uangnya, kita gak mencari uang, nggak ada apa, malah ilmunya lebih mendalam. Yang gitu kagak ada ilmunya, itu ngomong apa tuh nggak jelas. Tapi kadang minta 1 miliar cuma ketawa-ketawa, minta 200 juta nggak ada isinya. Jadi memang itu mencari harta. Jadi di akhirat gak ada catatannya itu, gak ada. Kenapa? Gak ada niatnya. Nah bahkan ini di Sofatul Jubah disebutkannya, orang nih, kalau orang yang berilmu dia tidak mengamalkan ilmunya karena Allah, itu nanti itu dikedepankan, disiksa di akhirat. Katanya kata Sofatul Jubah tuh, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adabun min qabli ubadil wasan.
Katanya seorang yang berilmu, kalau dia biilmihi lam ya'malan, tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dia itu justru akan disiksa, dimasukkan ke neraka sebelum para penyembah berhala disiksa. Ini beratnya orang berilmu. Ini kayak kita orang berilmu. Kayak saya lah orang berilmu. Kita gak usah nunjuk orang lain. Kalau orang di dalam berilmu itu mencari ilmu itu bukan ingin mencari akhirat. Misalkan saya ingin dikenal oleh orang berilmu, ingin dikenal sebagai orang yang hafal Quran, dikenal menjadi orang yang qori, misalkan gitu. Pengen kedudukan seperti itu. Dalam itu pengen dikenal ilmu, hafal Quran, qori, ya gitu. Tapi bukan untuk agama. Misalkan saya ingin menegakkan agama, menegakkan hujah, kan beda tuh. Nah kalau tidak niatnya begitu, ingin dikenal, ingin gitu, ingin dapat amplop, apalagi ingin begitu kan, apalagi ingin orang-orang nih supaya cium tangan gitu kan, ingin didewakan bahasanya kan gitu. Kan ada tuh, ada yang sampai ingin dipoto, buat foto, tempel di rumahnya. Nanti kalau nempel foto saya, kamu rezekinya lancar. Nah kalau orang yang begitu ingin ditokohkan, ingin diagungkan, karena dia berilmu, pengen diagungkan, mengagungkan diri bukan mengagungkan ilmu ya. Kalau mengagungkan ilmu kan lain, kita menghormati ilmu. Misalkan kalau kita menyampaikan ilmu, terus kita sampaikan haknya orang berilmu. Karena apa? Dalam rangka mengagungkan ilmu supaya keberkahan, itu lain, karena menjaga ilmu. Tapi ini mah bukan ke ilmunya, ke dirinya. Dia ingin dihormati, ingin apa? Itu di akhirat itu, sebelum para penyembah berhala disiksa, dia dulu yang disiksa tuh. Dia dulu disiksa, dimasukin ke neraka. Jadi hati-hati. Nah, ini niat itu, an-niyatu syartun lisairil amal. Niat itu adalah syarat sahnya diterima semua amalan. Kalau ingin dapat pahala itu ada syaratnya, itu niat, tuh harus niat. Bahkan kalau orang cerdas di dalam berniat, amalan-amalan yang sifatnya mubah itu bisa menjadi pahala kalau niatnya baik, seperti makan. Karena itu dalam Safatul Jubat, ini adalah mukadimah usul fikih dan usul dinnya, beliau berkata begini. Beliau sedang membahas tentang hal yang sifatnya mubah. Katanya itu, wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki ala sawa'i. Ini kebetulan saya hafal, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya Safatul Jubat hafal semua. Tapi ini baru mukadimah yang usuluddin saya hafal. Jadi baru mukadimah usuluddin sama kitabul hajj sama kitabul thaharah yang saya hafal. Tapi mudah-mudahan nanti lengkap semua hafal. Tapi kita ini ada di sini, ini bagus nih. Saya bagus sudah di dalam Safatul Jubat ya. Wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki ala sawa'i. Lakin idza nawa bi aklihil kuwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Nah, dia membahas tentang mubah. Yang mubah aja begini katanya. Wa khussa ma yubahu bistiwa'i, dikhususkan apa yang mubah itu bistiwa'i, sama. Jadi derajatnya yang mubah itu sama. Samanya gimana? Al-fi'li wat tarki ala sawa'i. Mau mengerjakan atau meninggalkan sama statusnya, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Itu statusnya sama. Kan beda kalau misalkan yang wajib. Wajib itu kalau mengamalkan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau yang sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau yang haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ada 3 ya. Yang makruh itu kalau dia dikerjakan tidak dapat dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah sekarang mubah itu
dikerjakan ataupun ditinggalkan sama statusnya, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Lakin idza nawa bi aklihil kuwa. Contoh makan itu kan boleh, makan enggak masalah. Tapi kalau dia makannya katanya lakin idza nawa bi aklihil kuwa, kalau di dalam makannya, contoh yang mubah itu makan, berniat dengan makannya itu supaya diberikan kekuatan, li taatillahi lahu maqad nawa, yang dengan kekuatan itu dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, lahu maqad nawa, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan, yaitu pahala ketaatan. Karena itu jadi wasilah ketaatan. Jadi kalau dia makan niat supaya dapat kekuatan yang itu bisa melakukan ketaatan kepada Allah, maka dari makannya itu dia dapat pahala. Nah ini pintar ya, kalau orang itu pandai berniat, itu seluruh hidupnya itu bisa berpahala. Hatta bahkan kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang sifatnya, kalau tampaknya itu kelihatan itu menyenangkan. Contohnya berhubungan suami istri. Kalau di dalam hubungan suami istri itu dia berniat untuk misalkan menjaga dirinya dari zina misalkan, itu kan bagus pahalanya, dapat pahala kan meninggalkan perzinahan. Atau misalkan ingin memperbanyak keturunan yang solih, menegakkan agama, itu kan bagus. Atau misalkan ingin memperbanyak umat Rasulullah, itu bagus. Rasulullah itu senang katanya, ini mukatsiru bikasratil ummah. Saya itu berbangga, senang kalau anak umatnya banyak. Begitu. Jadi amalan yang mubah aja kalau niatnya baik itu bisa dapat pahala, apalagi yang sunnah atau yang wajib. Begitu. Kalau yang wajib kita niatkan, saya berniat untuk melaksanakan yang wajib, maka dapat pahala yang wajib. Dan kalau dia mengerjakan pahala yang amalan yang sunnah, niat, maka dia dapat pahala sunnah. Tapi kalau yang wajib aja niatnya gak benar, tidak karena Allah, yang sunnah tidak, apalagi yang mubah, tidak dapat pahala. Nah ini pentingnya. Karena itu di dalam Al-Ashbah wa Nadhair, ini ada pembahasan di kitab lain tentang kaidah fikih, itu beliau tuh nulis tuh, Syekh Jalaluddin As-Sayuti itu menyebut bahwa Imam Syafi'i itu menyebut niat itu masuk dalam 80 pembahasan ibadah. Jadi niat itu menjadi rukun. Nah kalau di dalam Imam Syafi'i kan rukun di dalam 80 ibadah yang lain. Atau mungkin di dalam mazhab Imam Ahmad itu artinya syarat sahnya di 80 ibadah yang lain. Seperti sholat. Artinya kalau sholat itu tidak meniatkan, gak sah sholatnya. Puasa, apalagi puasa itu niatnya itu harus di malam hari. Jadi kalau dia tidak berniat, gak sah puasanya. Nah, niat ini di dalam syarah ini ada. Niat itu ada beberapa ketentuan. Pertama, niat itu harus bisa mentamiz. Tamiz itu membedakan. Jadi misalkan kita lagi mandi wajib itu harus ada niatnya. Dia harus bisa membedakan dia itu sedang mandi biasa atau mandi wajib. Nah itu hati itu, niat itu kan dalam hati tempatnya. Tapi di dalam hati itu harus bisa membedakan ini adalah sedang mandi wajib atau sedang mandi kebiasaan. Satu. Yang kedua, di dalam niat juga harus bisa membedakan dia itu sedang mengerjakan sunnah atau sedang mengerjakan wajib. Ini kalau dia sedang sholat, misalkan sedang sholat, dia kadang harus bisa membedakan dia sedang mengerjakan sholat sunnah atau sholat sunnah wajib atau sholat wajib. Dan di dalam niat bisa membedakan dia itu sedang mengerjakan duhur atau asar. Hati itu harus tahu, harus dihadirkan ini sedang mengerjakan sholat duhur. Itu niat. Jadi harus bisa membedakan ini adalah, kalau misalkan mandi itu contohnya itu mandi wajib atau mandi kebiasaan. Yang kedua, misalkan sholat ini sholat ini wajib atau sunnah, ini duhur atau asar. Nah itu harus dibedakan. Berikutnya ada yang sifatnya amalan itu memang harus didatangkan dengan niat baru dianggap sah.
seperti ketaatan. Jadi kalau ketaatan itu misalkan sholat harus didatangkan niat. Tapi ada amalan yang kalau amalan itu sifatnya untuk bara'atu dhimmah, untuk membebaskan tanggung jawab tanpa diniatan sah. Kalau bicara bebasnya bebas sah. Seperti menghilangkan najis. Jadi kalau menghilangkan najis itu yang penting adalah najis itu hilang. Tidak meniatkan nggak apa-apa, yang penting najisnya hilang. Dia udah selesai. Tidak lagi ada sah itu. Di dalam misalkan menghilangkan najis walaupun tidak berniat sah. Hilang najisnya bisa sholat misalkan gitu. Tapi kalau ingin berpahala dari menghilangkan najisnya tetap harus niat. Jadi ketika misalkan menghilangkan najis, niatkan saya menghilangkan najis itu karena mau mencari keridhaan Allah. Karena kata ini bersuci kan, najis itu kan menghilangkan najis adalah bersuci. Rasulullah bersabda at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Jadi kalau dia meniatkan bersucinya itu untuk melaksanakan bagian dari keimanan, maka dapat pahalanya. Tapi kalaupun tidak niatkan, tetap sah dalam menghilangkan najis sepanjang najisnya hilang. Tapi tidak ada pahala aja pada saat menghilangkan najisnya gak dapat pahala. Tapi nanti pahalanya di tempat lain, misalkan sholatnya gitu. Karena kalau misalkan kita tangan ini kena najis ya, kena ompol misalkan. Kalau misalkan dia sholat ada ompolnya kan nggak sah. Tapi kalau dibuang ininya najisnya begitu sudah hilang ompolnya, dia sah sholatnya. Tapi kalau tidak diniatkan tidak dapat pahala dari menghilangkan najisnya. Yang paling bagusnya tetap diniatkan. Gitu. Jadi niat itu adalah syarat dari seluruh amalan yang lain. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Tidak lain amalan itu kecuali sesuai niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tidak lain bahwa manusia itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi manusia itu dia hanya mendapatkan apa yang sesuai niatnya. Maka Nabi memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya, contoh dengan amalan hijrah. Jadi hijrah itu kan amalan besar karena meninggalkan negeri, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga. Tapi kalau dia hijrah karena atas perintah Allah dan Rasulnya, maka dia itu fahijratuhu ilallahi wa rasuluh. Maka dia hijrahnya itu terhadap Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kalau dia hijrah, misalkan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu, wa man kanat hijratuhu lidunya, kalau dia hijrahnya itu karena di Madinah itu ada proyek, misalkan ada uang gitu. Dia itu ke sana bukan karena perintah Nabi, tapi karena di sana ada proyek. Fahijratu yusibuha, maka dia akan mendapatkan uang tersebut. Tidak dapat pahala, tapi dapat uang. Begitu juga kalau misalkan dia pindahnya ke Madinah itu karena ada perempuan, karena kan ini asbabul wurudnya kan gara-gara ada orang yang hijrah tapi karena suka sama perempuan. Wa man kanat awimra'atin yankihuha, atau dia hijrahnya itu karena ada perempuan. Di sana ada janda herang, kalau bahasa Sunda ya jahe. Janda herang itu janda muda, itu masih muda tapi cantik. Atau perawan. Di situ karena di situ ada perawan di Madinah pengen dinikahi, yankihuha, maka dia bisa menikahinya. Karena memang dari awal niatnya untuk ngedapetin perempuan, tapi nggak dapat pahalanya. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya seseorang itu adalah terhadap alasan dia hijrah. Nah, ila ma hajaru ilaihi itu alasan dia hijrah apa? Jadi niat itu adalah alasan. Kalau bicara niat itu adalah alasan. Kenapa dia bergerak melakukan itu? Itu niat itu. Kenapa? Kenapanya itu perlu dijawab. Kenapa saya ngerjain? Karena apa kamu? Nah, karenanya itu penting. Karena kalau orang mengerjakannya itu karena Allah, kenapa mengerjakannya tergerak karena Allah, maka dia akan mendapatkannya.
Bayangkan kayak misalkan kayak saya, misalkan ini ceramah misalkan ya. Di mana-mana saya ceramah. Bayangkan ceramah di mana kan sebenarnya buang waktu ya, buang waktu. Buang ongkos pula. Di sana naik bensin, buang waktu. Iya kan? Gak ada uangnya juga. Emang kapan kasih uang? Secara umum gak ada uangnya. Kan gak ada yang ngasih. Ya gak ada. Ya secara umum gak ada lah. Ya, malu lah kalau disebut ada. Kalau disebut berapa ada dikit kan malu. Mendingan kita bilang gak ada dari awalnya kan niatin. Ya gak ada uangnya. Secara umum gitu ya. Kalau ada yang ngasih ya, kita anggapnya ya bukan berarti tidak bersyukur ya. Tapi kan kalau misalkan memang misalkan terlalu kecil, misalkan kan kalau disebutkan kan malu. Nah gitu kan malu, itu tidak diterima kecil. Tapi kan kalau dia bukan gak syukur ya. Tapi kasusnya kan kalau orang misalkan kalau mencari uangnya sedikit kan misalnya kamu mencari uangnya sedikit kan gitu. Ya kita anggap aja nggak ada gitu kan. Walaupun kemarin saya ada yang ngasih uang sedikit, tapi saya gak mau nyebutnya karena sedikit saya malu nyebutnya, jadi saya gak mau nyebut itu. Ternyata ya gak apa-apa kita terima. Kan gitu, jadi gak mau nyebutin karena kalau yang sedikit itu kita malu menyebutnya, gak enak. Ya kita pikir ada yang ngasih di amplop, ya kita terima gitu. Baik. Kan gitu, jadi artinya secara umum kita ketika mengerjakan sesuatu itu yang memang tidak ada motivasi dunia sebenarnya, karena misalkan tadi nggak dikasih apa-apa pun kita tetap nyampaikan kan gitu. Bayangkan kalau orang misalkan di dalam kegiatannya itu mencari dunia, apa yang dicari? Saya menyampaikan ilmu, buang-buang waktu, misal gitu kan? Buang-buang waktu, buang bensin, capek sebenarnya kan gitu. Kadang-kadang begitu kita sampaikan ilmu dimusuhi orang. Apa yang saya dapat? Apa yang memang benar kata orang? Mending gak usah nyampein ilmu kalau alasannya dunia. Mending gak usah disampaikan ilmu, kamu cuman dibenci orang. Apa masalahnya? Kan saya sekarang kalau orang benci sama saya karena menyampaikan ilmu misalkan. Kenapa? Karena misalkan ada sesuatu yang keliru saya sampaikan. Kok mereka menjadi keliru misalkan sampaikan? Itu karena menegakkan agama. Andaikan bukan karena agama, apa manfaatnya? Kita udah sampaikan, udah capek, kagak dapat uang, kagak dapat ongkos, akhirnya dibenci pula. Apa manfaatnya? Jadi kalau kita tidak membangun amalan itu karena Allah, kita itu tidak jalan sebenarnya. Nggak bisa. Bahkan apalagi dalam dakwah kayak saya seperti ini, dakwah besar. Jadi kita dakwah besar, kita udah menghafal ilmu, kita udah belajar dari kecil sampai sekarang belajar, kadang dihafal, diulang, disampaikan. Begitu disampaikan, karena ternyata ilmu itu ada berpotensi orang yang tersinggung. Yang salah itu tersinggung karena kurang ikhlas tadi. Kenapa dia kesinggung? Gak ikhlas kan gitu, masalahnya gak ikhlas. Karena kalau orang ikhlas kan dikasih tahu kan senang. Karena gak ikhlas kesinggung. Nah, yang nyampaikan itu juga perlu ikhlas juga. Kalau dia gak ikhlas, dia gak mau nyampein. Kenapa? Karena kalau disampaikan berpotensi dimusuhi, dibenci. Kadang-kadang pengajian dibubarin. Nah gitu, kalau dia ingin tampil, sekedar ingin tampil, dia gak mau. Takut dibubarkan pengajian misalnya, takut dibenci, maka dia akan pilih-pilih tema yang senang buat masyarakat. Orang bisa tertawa, kan gitu. Apalagi ada uangnya, dia akan cari amplop yang besar karena gak ada ikhlasnya. Tapi kalau kita dari awal niat karena Allah, walaupun kadang dibenci, walaupun gak ada uangnya, walaupun orang marah, walaupun dibubarin, disampaikan aja karena ini ilmu, bahwa apapun yang terjadi diterima karena ini ikhlas. Sama sekarang orang yang mendengar, kalau orang itu yang mendengar itu ikhlas, dia itu walaupun misalkan ternyata ada sesuatu, oh ternyata saya salah ya, dia gak akan marah, dia akan berterima kasih karena dari seseorang yang dikasih tahu salah itu, dia akan berterima kasih daripada di akhirat dia salah. Lebih bagus di dunia dia salah. Oh, sebetulnya salah. Dan ini juga saya nih, sekarang saya nih,
Mengaji saya dari kecil nih, dari umur 7 tahun, 35 tahun lebih saya belajar misalkan. Ini kan sebenarnya kalau kita mengaji ilmu, saya kemana-mana misalkan belajar sama guru, itu kan pasti ada, saya pasti kena kritikan dari guru. Nah justru karena kita belajar itu, hakikat belajar adalah kita ingin tahu kesalahan kita apa untuk kita perbaiki, kan gitu. Jadi jauh-jauh saya kadang baca kitab, baca Quran, baca hadis, dengerin para ulama, kemana disimak dari sana di sini. Kadang pergi pagi datang malam. Itu adalah supaya saya dikritik. Jadi ingin dikritik ulama dengan ilmunya. Andai kan gak ada ikhlas, ngapain saya pergi jauh-jauh cuman untuk disalah-salahin gitu. Karena kita kadang-kadang kita salah. Karena begitu tahu bahwa ilmu itu sebenarnya kita mencari kesalahan kita untuk kita perbaiki. Kalau kita ikhlas itu nggak marah. Sama kita sholat, kita kan sering, oh ternyata sholat itu yang benar begini, kan berarti ngasih tahu bahwa kita salah. Jadi kalau misalkan kita baca Quran, oh kalau gini itu salah. Nah begitu kita tahu kesalahan kita, kalau kita ikhlas kita gak akan marah. Justru kita bangga, justru kita berterima kasih ada yang ngasih tahu bahwa ini salah. Tapi jarang yang ikhlas ini. Saya dapati orang walaupun udah tua, begitu dikasih tahu marah. Kenapa? Gak ikhlas. Karena ini disebut di sini ikhlas itu yang pertama kali. Disebut nih di dalam Al-Arba'in An-Nawawi nomor pertama. Di dalam Sahih Bukhari nomor pertama. Ikhlas ini penting. Ini yang menjadi pondasi kita di dalam kehidupan itu, yang membuat lurus atau tidaknya itu ikhlas dulu. Bahkan kita di dalam kehidupan berbangsa juga, kalau ikhlas itu dia nggak memikirkan kepentingan dia. Walaupun nggak dapat jabatan, misalkan kita mengajarkan masyarakat untuk misalkan kita tidak melakukan berontak kepada pemerintah. Walaupun dia tidak dikasih uang, disampaikan karena ini ikhlas demi kebaikan bersama. Beda kalau orang kagak ikhlas. Orang kagak ikhlas itu dia akan rela mengorbankan bangsa dan negara demi kepentingan pribadi. Kalau dia karena dia ingin naik panggung, dia gerakan masyarakat, misal ini dalam kehidupan berbangsa negara, menggoyang pemerintah, menggoyang masyarakat, bila mana perlu terjadi kerusuhan supaya dia naik. Ini contohnya gak ikhlas. Maka orang yang gak ikhlas itu di berbagai kehidupan merusak, baik di kehidupan dunia, di akhirat segala macam rusak. Orang yang gak ikhlas. Maka penting keikhlasan ini adalah, katanya an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Dengan ikhlas itu, dengan niat itu, maka syarat sahnya amalan. Bahkan dengan niat itu, amalan itu baik dan buruknya. Dan ini harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Di semua kegiatan kita harus ikhlas. Lihat para nabi itu ikhlas. Para nabi tidak ada nabi itu bercerita saya mencari dunia, gak ada tuh. Selalu kalau baca dalam Al-Quran, nabi itu selalu berkata, la as'alukum alaihi ajro in ajriya illa Allah. Saya tidak mencari upah dari kamu. Karena dakwahnya dia itu hanya ingin menegakkan agama, menyampaikan ilmu. Dia tidak mencari amplop. Ini yang ikhlas. Jadi kalau orang kemana-mana membuat tarif, ingin ceramahnya itu kalau harus ada ditarif dulu, itu nggak ikhlas. Walaupun jadi ustadz, walaupun terkenal, itu masalahnya ke situ. Ternyata banyak. Walaupun udah terkenal, kadang nggak bisa sampai derajat ikhlas itu, dia gugur di keikhlasannya. Kenapa? Karena ikhlas itu perkara yang sulit. Walaupun orang bergelar, walaupun terkenal, kadang justru di situ dia nggak bisa untuk ikhlas. Apalagi semakin terkenal, semakin sulit ikhlas. Ini kita lihat, perhatikannya. Orang kalau sudah semakin terkenal, misalkan ini catat ya, saya misalkan YouTube saya sekarang baru 97 orang. Ini bisa ngomong apa adanya. Kalau orang sudah followernya 1 juta orang, 100 juta orang, dia kadang-kadang takut berbicara. Kenapa? Takut ketika dia menyampaikan kebenaran, ada orang yang gak seneng, akhirnya kabur followernya, kan gitu. Jadi kalau orang mencari follower, mencari pengikut, kadang gak berani menyampaikan kebenaran. Tapi kalau orang ikhlas, dia gak peduli.
dia ada follower atau tidak, dia peduli followernya dia kabur atau tidak, dia akan sampaikan kebenaran. Jadi gitu katanya, sampaikan saja apa adanya walaupun pahit. Pahit itu kadang bukan hanya di orang lain, di dianya pahit. Itu benar, kitanya para dai-nya menyampaikannya pahit. Karena begitu kita sampaikan, orang itu kadang benci sama kita. Dan terjadi, para nabi itu begitu menyampaikan agamanya, menyampaikan ajaran, ada yang dibunuh. Perhatikan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu dibunuh gara-gara menyampaikan agama. Ini ikhlas, dia gak memikirkan nasibnya. Perhatikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu menegakkan agama disampaikan, dia dibakar. Perhatikan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu begitu menyampaikan dakwah, diejek gitu. Perhatikan Nabi Muhammad begitu menyampaikan agama, keluarganya membencinya, kadang dia mau dibunuh, diusir, diboikot. Itu terjadi di dalam sejarah para nabi. Maka ini perlu keikhlasan, apalagi dakwah kayak seperti saya ini dakwah besar. Orang tidak bisa masuk ke dakwah ini kecuali orang besar, dan besarnya itu dari ikhlas. Dia nggak peduli dengan nasibnya, dia nggak perlu dibenci, dia nggak perlu diusir, dia gak perlu dibunuh, dia tidak peduli. Kenapa? Karena agama ini yang lebih penting. Dia menegakkan agama, dia sampaikan apa adanya. Dia gak memikirkan dirinya, gak memikirkan keluarganya. Itu aja dulu yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.